hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur hidupku. Bapa, Engkau baik. Oh, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Oh Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik
Terima kasih Yesus. Oh yeah, we worship you. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh yeah, kami punya Tuhan yang sangat setia. Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Makasih Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tes-tesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, sewaktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Welcome to Revival Worship Church. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk waktu musim yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, dan sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan demi kesempatan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Anda boleh tulis di live chat, God is good all the time. Ya, Tuhan itu selalu baik di setiap musim kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami di setiap musim. Dan hari ini kami ada karena kebaikan Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini, biar setiap firman Allah yang akan dibagikan itu benar-benar Tuhan sendiri yang menaruhkan perkataanmu. Tuhan memberikan hikmat-Mu dan Engkau menjamah hati kami dan membukakan pemikiran kami boleh terbuka dengan konsentrasi penuh kepada Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong dan campur tangan hamba-Mu terbatas, tapi Yesus kami tidak ada batasnya. Terima kasih, kami mengucap syukur demi nama Yesus yang luar biasa. Amen. Amen, amen. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang Tuhan yang selalu ada. Saudara, Tuhan yang selalu ada artinya bahwa Dia tidak pernah tidak ada. Omnipresent, Dia selalu ada dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Saudara, karena Tuhan yang kita sembah bukan hanya di satu kurun waktu, di satu musim, di beberapa tahun tertentu Dia ada. Mungkin kita pernah mendengar kabar-kabar ketika terjadi beberapa revival, kegerakan di setiap musim. Kemudian beberapa tahun mungkin terjadi kegerakan, terjadi lawatan Allah, terjadi revival. Dan kemudian kadang kita berpikir, oh ada waktunya seperti tidak ada kebangunan rohani, tidak ada kegerakan.
Saudara, kita boleh melihat yang ketika musim sebelum COVID dan kemudian pas COVID. Sepertinya orang Kristen, kekristenan iman kita, sepertinya kita hampir tidak pernah melihat mujizat dan kuasa Allah, bahkan kegerakan Allah. Orang bahkan stay at home, orang di rumah dan tidak ada kegiatan yang seperti hari ini. Tapi buktinya kita boleh ada di musim itu dan kita boleh lewati semua dan kita ada di musim yang baru pada saat ini. Tapi kadangkala tidak bisa kita pungkiri, ada saatnya kita merasa Tuhan itu tidak ada. Mungkin sebagian orang berkata bahwa oh saya baik-baik saja, karena mungkin pemahaman kita bahwa ketika kita dalam keadaan nyaman, ketika dalam keadaan semua serba oke, saudara, kita akan berkata bahwa secara tanpa kita sadari, oh kita ada Tuhan atau tidak ada Tuhan yang kelihatan pun, saudara, kita tetap bisa menjalani hidup ini, saudara. Sekali lagi, ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, hidup akan berjalan semestinya. Karena kita melihat dari dasar kenyamanan, kita nyaman apa enggak? Semua tersedia apa enggak? Jalan aman-aman saja atau enggak? Dan kemudian saudara akan memutuskan dan menyimpulkan bahwa I am okay, aku nggak ada masalah apapun. Nah kemudian ketika ada di musim baru saudara mengalami sesuatu pergumulan, nah di situ baru kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Engkau di mana? Aku butuh Engkau, saudara. Padahal Tuhan itu selalu ada, saudara. Di musim yang kita dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan tidak ada hal yang baik yang kita lihat, Dia tetap ada. Tapi kadang-kadang kita harus jujur. Mungkin ada beberapa di antara kita sedang mengalami sepertinya Tuhan gak ada. Sepertinya kita berseru Tuhan diam. Sepertinya kita sudah berdoa, kayaknya Tuhan gak ada jawaban apa-apa, gak ada peneguhan apa-apa, gak ada suara Tuhan, gak ada sesuatu yang kita bisa lihat, saudaraku yang kekasih. Sehingga kita akan merasakan bahwa oh, Tuhan itu Tuhan yang kadang ada, kadang gak ada ya, saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan kabar baik bahwa Dia selalu ada. Setuju? Boleh katakan amin. Ada satu kisah dalam firman Tuhan, saudara, yaitu kitab Habakuk. Habakuk adalah seorang nabi yang spesial, nabi yang khusus. Habakuk ini dia ada di musim di mana keadilan datang terbalik. Di mana harusnya ada keadilan tapi dikatakan muncul terbalik. Dia melihat orang-orang fasik, orang-orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya nyaman, hidupnya penuh damai sejahtera. Sementara orang yang takut Tuhan, orang yang cinta Tuhan, hidupnya menderita, hidupnya seperti tidak ada pertolongan Tuhan. Hidupnya seperti kayaknya Tuhan itu memang gak ada sama sekali, saudaraku yang kekasih. Dan firman Allah berkata Habakuk ini adalah pribadi yang kemudian dia tidak tahan melihat keberadaan yang ada pada saat itu. Dia tidak tahan melihat rasanya tidak adil, rasanya Tuhan di mana keadilan, rasanya Tuhan diam, rasanya Tuhan itu nggak fair, rasanya kok kita yang sungguh-sungguh, kenapa yang mereka yang tidak sungguh-sungguh, kok semua aman-aman, kok semuanya damai-damai, kok semuanya kayaknya dimudahkan, bahkan mereka jauh lebih mengalami berkat Tuhan. Sementara kita yang susah payah, yang cinta Tuhan, yang doa nggak berhenti, kok rasanya sepertinya Tuhan nggak ada. Kok rasanya sepertinya Tuhan itu sepertinya tidak berpihak kepada kita. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata bahwa biarkan Tuhan itu mengajar kita untuk terus melihat bahwa Dia selalu ada. Saya bacakan satu firman Tuhan, saudara. Dalam Habakuk dikatakan bahwa ada beberapa firman Allah yang berkata dalam Habakuk 1 saja ayat ke-12 dikatakan di mana keadilan Tuhan. Saudara, dia katakan bahwa sepertinya bahwa sampai dengan pernyataan yang sangat tajam, saudara. Ayat 12, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan, dia katakan bahwa tidak akan mati kami. Ya Tuhan telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa.
Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu dan engkau berdiam diri? Apakah orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dibakarnya korban untuk payahnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itu ia selalu menghudus pedang-pedangnya, membunuh bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Dalam Habakuk 2 dikatakan, perikopnya, orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, jadi kalau Anda baca kisah ini, jadi Habakuk ini hanya 2 pasal. Tapi saudara, ayat cuman pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. Jadi hanya 2 lembar saja. Tapi so powerful. Jadi nabi ini adalah nabi yang ada, dan nabi ini adalah nabi yang berteriak, nabi yang dia meraung-raung seperti dia menuntut keadilan, seperti dia ingin berkata Tuhan ini tidak adil, ini kurang fair. Kenapa orang-orang yang fasik itu seperti lebih oke, sementara orang-orang yang dikatakan bahwa orang-orang benar, orang-orang yang takut Tuhan itu sepertinya susah payah sekali. Dia katakan bahwa matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak memandang dan tidak dapat mendapat kelaliman. Tapi mengapa engkau memandang orang-orang yang berbuat hianat itu dan engkau berdiam diri? Mengapa orang fasik menelan orang yang lebih benar? Jadi melihat ada orang-orang yang tidak takut Tuhan, bahkan menginjak-injak, bahkan mungkin tidak menghargai, ataupun dengan bahasa sederhana, orang benar lebih menderita daripada orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita hidup mengikuti Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak diam. Sekalipun Habakuk melihat itu dan dia merasa seperti Tuhan ini gak fair, Tuhan ini gak adil. Ada banyak hal yang membuat dia punya alasan untuk kecewa, untuk marah. Dan dia sudah berseru, dia sudah mengadu. Tetapi Tuhan itu kelihatan gak care, gak peduli, berdiam diri. Saudara, ada berapa di antara Bapak Ibu yang kau merasa bahwa engkau sudah berdoa dan Tuhan diam? Engkau diperlakukan tidak adil, engkau mengalami ketidakadilan, tetapi sepertinya Tuhan diam. Engkau berdoa cukup lama, engkau bergumul cukup lama, enggak ada suara apa-apa, enggak ada tuntunan apa-apa, enggak ada pembelaan apa-apa. Saudara, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Dia berseru, dia berteriak, dia katakan kenapa keadilan muncul terbalik. Saudara, ada saatnya semakin kita bertanya, semakin kita tidak mendapatkan jawaban. Karena kadangkala Tuhan diam. Bukan berarti tidak bersuara, tapi Tuhan punya agenda, Tuhan punya kedaulatan. Dia punya rencana yang tidak bisa diganggu gugat atau diintervensi oleh siapapun. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau memang dia belum mau jawab doa kita, itu suka-suka Tuhan. Kalau dia belum mau buka jalan pada saat ini, mungkin karena dia punya agenda khusus. Dia sesuatu yang dia inginkan dari kita. Mungkin ada rencana Tuhan yang lain, saudara. Nah, kita sebagai anak Tuhan, biasa kita tidak tahan. Kita melihat orang lain jauh dipromosi, sementara Anda udah sungguh-sungguh kok hidup serba kurang gitu. Kok serba tertutup jalan, saudara. Karena ternyata kita harus belajar hidup itu ada musimnya, ada seasonnya. Saudara pernah ingat gak 10 tahun yang lalu Anda ingin balik ke musim itu gak akan bisa. Iya kan? 5 tahun lalu aja Anda ingin balik ke musim yang Tuhan percayakan itu, gak akan bisa balik lagi. Sebab itu saya selalu mengingat bahwa waktu tidak bisa ditarik ulang. Itu yang kita harus ingat. Waktu hari ini, tanggal ini September 4. Ya.
Tidak akan pernah ketemu lagi ketika di tahun depan kita ada di bulan September yang sama, di tahun yang berbeda, saudara. Momen, masa tidak akan pernah kembali lagi, saudara. Sebab itu kita perlu tahu Tuhan sedang bekerja di musim apa buat kita. Tuhan sedang membawa kita ke season mana. Tuhan sedang mengajar kita apa. Karena kalau enggak, kita akan merasa bahwa rasanya enggak adil Tuhan. Tadinya Habakuk punya prinsip, punya pemandangan. Oh, ini tidak bisa seperti ini. Dan dia bertanya, dia berteriak, dia berdoa, dia mengerang kepada Tuhan. Dan sepertinya dia tidak terima, dan sepertinya bahkan sudah dia lakukan itu, tetapi Tuhan diam. Enggak ada terjadi apa-apa, saudara. Yang ini saya ingin bagikan, ketika Tuhan tidak melakukan sesuatu persis yang kita mau, persis yang kita minta, persis yang kita harapkan, apa yang harus kita perbuat? That's the point. Itu adalah poinnya. Karena ketika kita tidak bisa memaksa, musim ini semua dalam kendali Tuhan. Firman Allah berkata bahwa Dia itu adalah Tuhan dalam setiap musim kemarau, musim hujan. Musim apapun. Saudara, kalau baca dalam Mazmur dikatakan bahwa orang yang berbahagia itu ketika kita hidup itu mendekat kepada Allah. Kita seperti tertanam hidupnya di tepi aliran air yang tidak akan mengalami masa kering. Kalau memang kita ini ada di dekat Tuhan, ada sumbernya. Tapi saudara, kadang ketika engkau ada di musim di mana engkau mencari air aja udah gak ada. Engkau mencari mana tempat berair, mungkin sudah mengalami kekeringan, sudah mengalami keadaan yang memang tidak ada sesuatu yang Anda bisa andalkan. So apa yang harus kita lakukan? Kita ada di musim itu, kita ada di momen itu. Sebagai contoh pertanyaan, mungkin ini pertanyaan yang harusnya di khotbah yang lain. Apakah setiap orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan? Kan tidak semuanya. Apakah karena mereka kurang iman atau kurang berdosa? Kan nggak seperti itu juga. Tapi memang musimnya, rencana Tuhan yang tidak bisa kita kendalikan dengan cara berpikir kita. Sehingga kalau ada orang berkata, oh ya, orang yang sakit datang kepada Yesus pasti sembuh. Betul, tapi tidak semua orang yang sakit itu sembuh. Itu kenyataannya. Kita tidak bisa menutup mata. Oh enggak, Yesus itu menyembuhkan, mujizat, betul. Memang saya percaya dan masih terjadi sampai hari ini karena kuasanya tidak berubah. Tapi kita harus benar-benar jujur terbuka bahwa ada orang yang sakit sudah berdoa dan tidak menjadi sembuh. Saya bertemu dengan seorang ibu yang dia mencintai Tuhan. Anaknya meninggal kesetrum. Pertanyaannya, apakah ibu ini kurang berdoa? Apakah ibu ini kurang melayani Tuhan? Apakah tidak ada perlindungan Tuhan? Apakah perlindungan Tuhan itu on off? Oh, karena kita berjaga-jaga dia lindungi. Kalau kita nggak berjaga dia nggak lindungi. Gak gitu, saudara. Perlindungan Tuhan itu tetap, saudara, bagi orang memang yang berlindung kepada dia. Tapi ada juga orang-orang yang sudah berlindung. Tapi kita harus jelas, harus real. Hidup itu nyata, injak tanah. Ada orang-orang yang sudah berlindung kepada Tuhan dan dilindungi Tuhan, tetapi diizinkan mengalami hal-hal yang mungkin boleh dikatakan penderitaan. Saya ketemu dengan ibu ini dan dia kehilangan luar biasa. Sudah 1 tahun masih nangis. Lalu dia mau komplain apa? Dia melayani Tuhan suami istri all out. Kemudian kita akan bilang, oh mungkin ada kurang iman. Oh mungkin ibu ada dosa. Oh perlindungan Tuhan udah gak ada. Loh, urusan apa? Sedangkan ibu ini cinta Tuhan, suami istri cinta Tuhan. Biasanya kita menerima firman, oh iya mujizat terjadi. Tidak mungkin yang sakit tidak sembuh. Ada yang tidak sembuh, saudara. Kita harus nyatakan, kalau tidak sembuh agenda Tuhan apa? Kedaulatan Tuhan apa? Rahasia Tuhan apa? Itu yang kita tidak tahu. Itu yang kita bilang, we don't know about tomorrow. Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu, Tuhan pegang kendali. Yang kita tahu, orang-orang yang cinta Tuhan, yang menyelesaikan pertandingan, yang mati dalam Kristus, keuntungan. Karena dia berjumpa dengan Yesus. Karena dia ada dalam pemeliharaan tangan Bapa dan dia tidak sakit. Dia utuh.
Itu harus kita taruh dalam pemikiran. Sehingga ketika ada orang yang tidak sembuh, kita tidak akan berkata, oh ya mujizat gak terjadi, kamu banyak dosa, kamu kurang perpuluhan. No. Saudara, kita harus tahu bahwa Bapak kita ini bukan Bapak yang jahat. Kadang sesuatu yang tidak adil terjadi. Oh ya, saya harus katakan kelihatannya nggak fair. Tapi yang kita perlu lakukan, apa yang kita harus lakukan ketika Tuhan diam dan ketika sesuatu terjadi tidak adil, ketika sesuatu terjadi nggak sesuai. Apa? What next? Itu yang harus kita tahu. Jangan saudara, oh ya saya banyak dosa, aduh kayaknya kurang urapan, kurang kuasa, kurang mujizat, kurang puasa. Bukan saudara, tidak ada hubungannya. Saudara, oh ya dia kurang iman. Bukan. Memang Tuhan mau panggil anaknya dengan cara itu. Iya kan? Seorang dokter berkata kepada saya, semua orang yang bahkan dia jalan jatuh patah kakinya, itu tergolong kecelakaan. Tergolong sakit ilmu kedokteran. Sekalipun dia itu kan kayak kecelakaan. Jadi saudara, Tuhan mau panggil kita dalam lagi berdoa, Tuhan mau panggil bisa. Lagi penyembahan, lagi pelayanan bisa. Ada orang dengan cara-cara yang kita tidak tahu. Yang pasti kita selalu minta, Tuhan seluruh keluarga kita dalam perlindungan Tuhan. Tetapi jika masih diizinkan Tuhan terjadi, itu yang saya ingin membawa kita memiliki pemikiran yang lebih luas lagi. Saudara, bagaimana jika terjadi ketidakadilan? Bagaimana ketika orang-orang yang gak sungguh-sungguh lebih luar biasa? Bagaimana ketika hal-hal yang kita tidak harapkan, yang kita takutkan, justru itu yang terjadi. Saudara, karena kadang kita hanya menyerap firman itu mentah-mentah saja. Oh iya, saya udah cita Tuhan, perlindungan Tuhan. Oh iya, saudara akan kecewa ketika diizinkan. Saudara akan kecewa ketika saudara sudah cinta Tuhan, saudara sudah melayani, saudara sudah all out, sudah kasih persembahan, sudah kasih semuanya. Tapi ternyata tetap ada pergumulan, tetap mengalami kekurangan. Saudara, bukan karena oh ya kayaknya saya orang Tuhan lihat saya imannya kurang, kayaknya gak pantas. Bukan saudara, apa rencana Tuhan, apa maunya Tuhan. Itu yang kemudian Habakuk belajar untuk dia mengalami transformasi cara pandang yang nanti at the end saya akan sharekan saudara. Karena ada banyak orang yang kemudian menjadi kecewa dengan Tuhan. Dalam Mazmur 73, Daud pun sempat bertanya. Dia katakan seperti ini. Saya bacakan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, kata Daud, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Oh banyak banget kemalangan, banyak banget kesulitan. Salah dikit ada ngalamin kesulitan dan masih banyak hal yang lain. Saudara, ayat 3. Tetapi sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dikatakan orang-orang yang gak cinta Tuhan kok malah mujur, sukses, berbahagia, diberkati. Saudara, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Ayat selanjutnya dikatakan ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Oh kayaknya aman-aman, kayaknya sukses terus, kayaknya gak pernah ada kesulitan. Kita kok susah ya, ngalamin proses, kehilangan. Oh, banyak banget saudara. Dan ada ayatnya yang lain saudara. Sampai mereka dia berpikir seperti ini, ayat 11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu akan hal itu? Adakah pengetahuan pada yang mati? Sehingga banyak orang menjadi sombong. Oh tanpa Tuhan juga kita bisa. Ayat 12, sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Saudara, ayat-ayat terakhir kalau saudara baca, dia katakan ayat 17. Ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Kan jadi sulit, kita jadi bingung sama Tuhan. Saudara udah doa, saudara melayani Tuhan cukup lama, kok diizinkan kesulitan, kok diizinkan beban-beban, pergumulan-pergumulan yang sulit sekali. Saudara, dan Daud bilang, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka.
Artinya, saudara, hidup itu bukan seberapa hebat engkau hari ini, seberapa bahagia orang engkau hari ini. No. Seberapa berkat yang limpah hari ini. No. Hidup ini, seberapa hidupmu yang engkau alami hari ini dan engkau merasa Tuhan, kau sangat baik. Rubah cara pandang untuk melihat Tuhan, kau tetap baik. Kau selalu baik. Saudara akan merasa Tuhan adil. Saudara akan merasa Tuhan itu baik banget. Sekalipun mungkin kita serba gak seperti yang kita lihat orang-orang di luar. Saudara, karena kan Tuhan ada di setiap season. Saudara, mungkin hari ini season kita seperti ini, tapi ada esoknya. Dia katakan ada musim di mana kita yang menabur dengan air mata, kemudian akan dengan sorak-sorai kita akan pulang. Itu pasti. Masalahnya kita harus pecahkan dulu bagaimana cara kita menghadapi keadaan ini. Itu poinnya. Yang saya ingin bagikan, Habakuk. Dia menulis satu ayat firman Tuhan yang memang jadi viral ya. Ayat dia katakan sekalipun pohon ara. Saudara, saya bacakan saudara. Dikatakan seperti ini saudara. Saya kembali ke Habakuk. Dia katakan, oh luar biasa. Dia mengalami transformasi yang sangat dahsyat. Saudara, orang yang mengalami transformasi cara berpikir kita, saudara, akan menjadi orang yang kuat di setiap musim. Boleh tulis di live chat. Kuat di setiap musim. Engkau tidak akan pernah melihat Tuhan hanya dari satu sisi saja. Engkau akan melihat secara overall seluruhnya. Dan ketika dalam perjalanan yang sampai akhir, baru kita bisa melihat, oh Tuhan, kau luar biasa. Amin. Amin. Saudara, firman Allah berkata seperti ini. Dia katakan seperti ini. Habakuk kemudian mengambil satu pernyataan reformasi iman yang luar biasa. Iman cara pandang. Habakuk 3 ayatnya yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Oh saudara, ini kontradiksi sekali. Dan ini adalah salah satu pemahaman rohani yang dalam, tingkat tinggi. Saudara, ini sepertinya dia menjadi bodoh. Karena saudara, pada saat itu pohon ara dia katakan tidak berbunga. Pohon ara pada saat itu saudara ada merupakan suatu pohon yang ada dalam kehidupan orang Israel. Selalu ada saudara, yang paling sering ada. Saudara, mungkin menjadi pegangan umat Israel saudara. Sehingga ketika Tuhan mengambil semua yang menjadi pegangan, sesuatu yang selalu ada, ya kan akan menjadi ada yang hilang. Dalam hidup kita kadang Tuhan mengambil apa yang biasanya ada. Kenyamanan, mungkin penyertaan orang, atau mungkin keuangan, atau mungkin semua hal yang biasanya ada. Apa sih yang pernah diambil dalam hidup kita? Nah kalau tidak ada, apa yang kita harus lakukan? Kita harus punya pemandangan bahwa Tuhan, Engkau selalu dahsyat. Engkau tetap luar biasa. Itu yang hebat. Kemudian dikatakan bahwa dia dikata pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Saudara, pada zaman itu saudara, orang-orang yang mengalami kehidupan yang serba cukup saudara. Pada zaman itu kalau orang ada pohon anggur, ya di lambang pohon anggur itu ketika mereka panen, mereka bersuka cita, jadi lambang kemakmuran, lambang luar biasanya orang saudara. Jadi suatu kehidupan. Jadi ketika semua sesuatu diambil dari Tuhan, semua damai sejahtera kita, sukacita, pohon anggur kan itu lambang apa sih namanya? Kayak sesuatu pegangan hidup yang lambang sukacita, lambang kemakmuran, lambang damai sejahtera. Dan ketika semua diambil, saudara, artinya kita ada di momen kok menangis terus ya, kok susah terus ya, kok ngalamin hal-hal yang terjepit terus ya. Jika Tuhan di dalam kita, Dia bisa rubah. You turn my mourning into dancing. Itu yang harus dirubah.
Saudara, musim boleh berganti, tapi cinta Tuhan tidak akan ada habis-habisnya. Contohnya, saudara melewati musim sulit, tapi hari ini masih kuat gak? Masih kan? Itu siapa yang melakukan kalau bukan Tuhan? Saudara pernah gak yang sampai mungkin di momen-momen udah paling sulit, tersulit, tapi besok kok masih kuat ya? Kita bangun masih lihat matahari, masih kuat ya? Kita berjuang lagi, kita berjuang lagi. Apa yang harusnya membuat kita diubahkan lagi? Cara berpikir kita, Tuhan Engkau ada. Buktinya aku kuat, buktinya aku bisa lewatin ini. Artinya Tuhan itu ada segala waktu. Saudara, Dia benteng hidup kita. Dikatakan bahwa kemudian ketika diambil semua damai sejahtera, kesulitan diambil. Saudara, Habakuk itu mulai tetap merubah cara berpikirnya untuk tidak tergantung dengan benda-benda apa yang bisa membuat dia nyaman, untuk menyatakan penyertaan Tuhan. Saudara, kadang Tuhan ambil itu supaya ingin lihat kita masih aman gak, tanpa sesuatu yang mungkin membuat kita nyaman, membuat kita tenang. Saudara, bahkan dikatakan sampai lembu sapi gak ada. Artinya gak ada sesuatu yang mereka punya. Pada zaman dulu orang yang punya banyak lembu sapi juga itu lambang kejayaan mereka, lambang kekayaan mereka. Saudara, sehingga ketika itu diambil, kita kayaknya gak punya harga diri. Kita kayaknya rasanya kayaknya di mana sih janji Tuhan? Ya, ketika Tuhan ambil semua yang membuat rasa kebanggaan kita, Tuhan sedang ambil semuanya supaya tidak ada lagi rasa kebanggaan kita selain hanya di dalam Tuhan. Paulus bilang, aku berbengah di dalam Tuhan. Saudara, dan dikatakan mau ladang-ladang menghasilkan bahan makanan, kambing domba. Ini udah paling tertinggi, udah paling kayak ilmu udah paling tertinggi. Sudah gak ada semuanya, saudara. Tapi luar biasa, saudara, Habakuk ini tetap merasa bahwa semua serba kurang, serba apapun. Tapi Tuhan, dia rubah. Tuhan, aku akan bersuka cita, aku akan bersorak-sorai. Oh, ini bukan cuma biasa. Bersorak-sorai itu teriak, shout. Dia benar-benar bersuka cita. Dia kan beria-ria. Ria-ria itu girang banget, saudara. Di mana? Di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ternyata yang membuat kita kuat cuma Tuhan. Yang membuat kita mampu bersuka cita cuma Tuhan. Yang membuat kita merubah cara pandang kita untuk melihat Tuhan ada loh. Dia ambil kenyamanan, dia ambil sukacita, damai sejahtera yang kita taruh di benda atau di keadaan yang melekat kepada sesuatu yang kita punya, diambil. Tapi Tuhan, kau tidak pernah pergi dari hidupku. Saudara, itu sangat luar biasa. Jadi sesuatu yang hanya kesetiaan kita hanya karena seasonal aja. Oh, ada berkat kita setia, ada mujizat kita setia, Tuhan buka jalan kita setia, Tuhan angkat promosi kita setia. Bagaimana ketika semua diambil? Masih setia enggak? Habakuk menang dan dia katakan sekalipun even though, dan dia katakan aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Ini berbicara soal dia melepaskan salah satu paradigma yang berbeda. Dan dia mengambil semua cara pandang Tuhan. Dan dia belajar tunduk kepada Tuhan pada musim itu, season itu. Dan itu tidak melekat semuanya. Dia katakan gak apa-apa. Dia tutup pasal dari kitab Habakuk ini ditutup dengan kemenangan, dengan sorak-sorai, dengan Tuhan kau luar biasa. Ketidakadilan boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi, tapi siapa Tuhan yang ada di setiap musim kita? Mari buka tangan kita. Bapa, terima kasih. Ampuni kami tidak melihat Engkau banyak kali. Tidak lihat tangan-Mu, tidak lihat penyertaan-Mu secara fisik, secara materi, secara kenyamanan. Bahkan Engkau ambil banyak kenyamanan kami. Engkau ambil benda-benda yang dimana kami menaruh rasa nyaman, damai sejahtera kami. Engkau ambil perasaan-perasaan tenang kami karena ada keberadaan orang yang menolong kami, menopang kami, menyertai kami. Ada orang-orang yang kami kasih. Kadang Engkau ambil itu. Kadang Engkau ambil semua mimpi harapan kami. Tapi kami mau mengubah cara pandang kami bahwa Tuhan, Engkau Tuhan di atas setiap musim. Engkau ada di setiap waktu. Engkau cukup buat kami. Dan kami mau memutuskan merubah semuanya. Dan kami mau ada transformasi. Engkau tetap menjadi Tuhan. Kami mau bersuka cita, beria-ria di dalam Tuhan
yang memberi kekuatan kepada kami. Dan kami tahu anak Tuhan selalu dipelihara, anak Tuhan selalu mengalami kemenangan, anak Tuhan akan ada di setiap musim, dan kami boleh melewati dan melihat kemenangan yang luar biasa. Kami melihat damai sejahtera, dan damai sejahtera kami tidak tergantung kepada benda, keadaan, kepada orang, kepada situasi, tapi tergantung daripada sumbernya. Engkau source, our sources, Engkau luar biasa, tempat sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Kau beri kemenangan, kekuatan. Kami akan berjalan maju di setiap musim dan tetap bersuka cita, beria-ria melihat Tuhan semakin dahsyat dalam hidup kami. Kami selalu hidup berkemenangan. Demi nama Yesus, yang percaya boleh sama-sama katakan amin. God bless you Bapak Ibu. Happy Sunday. Anda yang ingin memberkati Reward Church, memberkati operasional, memberkati setiap menabur untuk setiap pelayanan dari Revival Worship Church, Anda boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mohon doa semuanya untuk rencana kita on-site. Tuhan Yesus membuka jalan tepat pada waktunya. Maju terus, jangan pernah menyerah. Reward, semangat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah. Dan sebelumnya saya akan berikan informasi sedikit tentang Gereja Revival Worship Church, bahwa gereja sedang mencari sebuah tempat untuk kita bisa ibadah secara onsite. Mohon dukungannya dan doanya. Saya percaya ketika kita sepakat berdoa dan kita mau mendukung untuk barangkali saudara dapatkan informasi ada tempat untuk ibadah, saudara bisa akan berikan informasi ke kami, ya. Atau juga saudara ingin mendukung secara dana, saudara bisa mengirimkan juga ke rekening gereja yang ada. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita sama-sama untuk kita sepakat berdoa dan saling mendukung untuk supaya pekerjaan Tuhan ini di Gereja Revival Worship, khususnya tempat ibadah ini boleh ada, sehingga kita semua bisa beribadah secara onsite. Saya percaya kita semuanya akan melihat kasih kuasa Tuhan yang dahsyat ketika kita berkumpul bersama-sama beribadah menyembah Tuhan. Kita akan mengalami lawatan Tuhan yang semakin dahsyat dan ajaib. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Saat ini Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.